Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Minggu hari ini kita belajar firman Tuhan Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Kita masuki pelajaran yang terakhir triwulan ini, yang berjudul Pemuritan, yaitu mendidik kesetiaan. Apapun dalam kehidupan kita, dalam pergumulan iman kita, dalam pekerjaan kita, dalam berjuang untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik, perlu kesetiaan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mendidik kesetiaan. Kita akan melihat Lukas sejauh mana kesetiaannya kepada Tuhan dalam pelayanan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kami siap belajar firman-Mu, Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami mengenal, mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, sehingga kami siap menerima berkat dari Engkau hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Pemuritan mendidik kesetiaan. 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Sebelum kita melihat pelayanan Lukas dalam hidupnya, kita melihat dari mana Lukas itu. Lukas berasal dari Antiokhia, yaitu di daerah Syria. Pekerjaannya sebagai tabib atau dokter. Dan identitas yang lain, Lukas teman sekerja Paulus. Dan di dalam Alkitab tidak dijelaskan secara tertulis kapan Lukas itu percaya Tuhan Yesus. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 11:26 kita bisa melihat. Dan dari mana Lukas berasal? Dari gereja Antiokhia. Dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Paulus dan Barnabas start penginjilan dimulai di Antiokhia. Itu menjadi markas penginjilan, dan Antiokhia saat itu sumber pelayanan Paulus dan teman-temannya. Gereja disitulah mulai disebut Kristen. Pengikut-pengikut Kristus tidak di kota-kota lain atau di Yerusalem, tapi di Antiokhia lah. Karena saat orang-orang Yerusalem yang sudah percaya Kristus mengalami penganiayaan, banyak mereka diaspora. Salah satunya di kota Antiokhia. Disinilah banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya, dan disitulah banyak pengikut Kristus disebut Kristen. Dan salah satunya yaitu Lukas. Jika kita melihat identitas Lukas di sini, pekerjaannya sebagai tabib, sebagai dokter, artinya apa? Lukas sudah mapan, baik secara materi, pekerjaan, apalagi saat itu pekerjaan tabib, dokter, itu pekerjaan yang mulia, yang terhormat. Tapi bagaimana Lukas ini tertarik di dalam mengiring Paulus, menyertai Paulus dalam pelayanannya, sehingga dia setia, bahkan mengiring Paulus sampai Paulus pun jemput oleh maut saat di Roma.
Mari kita lihat pemuritan mendidik kesetiaan. Jelaskan di Kolose 4 ayat 14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Dikatakan juga di Filemon, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerja. Juga di 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Dari sini jelas Paulus sering menyebut nama Lukas. Dia seorang tabib, seorang dokter. Dia teman sekerja Paulus, teman sepelayanan Paulus. Dan juga dikatakan saat Paulus mau dieksekusi, Lukas yang setia mendampingi Paulus saat di Roma. 1 Timotius, Titus, Erastus, mereka melayani di daerah yang sudah direncanakan Paulus. Hanya Lukas. Mari kita perhatikan lebih jauh 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Detik-detik Paulus akan dieksekusi di Roma oleh Kaisar Nero. Lukas mendampingi, Lukas menyertai. Mari kita, supaya ada gambaran lebih jelas, kita lihat peta di slide ini. Kapan Lukas itu ikut tim penginjilan atau pelayanan Paulus? Jika kita lihat di peta di Kisah Para Rasul 16 ayat 11, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan. Lalu kami bertolak dari Troas. Lukas mulai bergabung dengan tim pelayanan Paulus, yaitu saat perjalanan penginjilan Paulus atau misi Paulus yang kedua, tepatnya tahun 50 Masehi, yaitu di kota Filipi. Di situ Lukas mulai bergabung, mulai ikut melayani Tuhan bersama Paulus sampai Kaisarea, atau perjalanan Paulus kedua sampai perjalanan Paulus ketiga. Suka duka di situ Lukas mengalami, melihat sepak terjang kegigihan Paulus, apa yang dibutuhkan Paulus. Lukas menyertai, dan tidak menyertai tapi juga mencatat pengalaman pelayanan selama dalam penginjilan tersebut. Ya, tahun 50 Masehi, di situ melintasi Asia kecil sampai Antioquia, sampai Syria, sampai di Kaisarea atau di Yerusalem tahun 57-59. Saat Paulus ditawan di Yerusalem, lalu dipenjara oleh orang-orang Yahudi di Kaisarea 2 tahun, ternyata belum divonis. Lalu Paulus naik banding kepada Raja Felix saat itu. Raja Felix gak bisa memutuskan. Lalu Paulus disarankan naik banding ke Kaisar, ke Roma. Jika melihat peta di situ, tahun 59, tahun 60 Paulus disertai Lukas itu ke Roma. Jika kita perhatikan peta di situ, dia melewati sepanjang Laut Tengah, banyak mengalami suka dan duka saat Paulus naik banding, dan disitulah Lukas menyertainya. Jika kita perhatikan kesaksian Lukas saat itu di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, bagaimana suka dukanya Paulus, terlebih saat mengarungi perjalanannya dari Kaisarea ke Roma.
Sampai-sampai Lukas katakan, kami hampir putus pengharapan. Saya tidak punya pengharapan. Karena angin badai mau menenggelamkan kapal itu. Maut akan merenggut dirinya. Ketakutan luar biasa. Tapi terus bagaimana penyertaan Tuhan. Sampai Lukas menyertai Paulus. Dan di situ tiba di Roma. Luar biasa penyertaan Tuhan. Bahkan sampai Paulus mau dieksekusi, Lukas tetap mendampingi. Perhatikan tadi 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Lukas betul-betul kesetiaannya luar biasa. Menjadi tim pelayanan Paulus untuk memberitakan Injil. Kan itu saudara, kesetiaan Lukas jika kita lihat di sini. Dari tahun 50 Masehi sampai 57, 59, sampai 68 Paulus mau dieksekusi Kaisar Nero, Lukas mendampingi. Mari saudara, kesetiaan Lukas kita contoh. Mengiring Yesus meskipun banyak suka dan duka, Lukas senantiasa memegang janji Tuhan. Pelajaran hari ini, kesetiaan Lukas. 18 tahun mendampingi pelayanan atau ikut tim penginjilan Paulus. Tidak mudah apa yang dialami Lukas. Pasti Paulus keluar masuk penjara, ancaman, badai, tapi Lukas tetap mendampingi. Dan tidak berhenti di situ kesetiaan Lukas. Jika kita perhatikan lebih jauh, Lukas juga menulis perjalanan Paulus sampai akhir riwayat Paulus di Roma. Bahkan setelah itu Lukas juga membukukan atau menulis kitab Injil Lukas. Kesetiaannya luar biasa. Sehingga sampai hari ini kita mengenal pelayanan Lukas. Bahkan memahami, belajar firman di dalam Injil Lukas. Mari saudara, kita contoh teladan atau kesetiaan Lukas di tengah-tengah kehidupan kita. Di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tabib Lukas, dokter Lukas mengajak kita, mengingatkan kita hari ini. Mari kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, dan Tuhan akan memberikan tanggung jawab dengan perkara-perkara yang besar. Sekecil apapun pelayanan itu, mungkin dalam PKMB, sekolah minggu, mungkin dalam pelayanan di pekerjaan kita, di gereja kita, di rumah apapun, mari kita belajar setia. Kalau kita setia, janji Tuhan akan melipatkan, akan menambahkan berkat. Lukas membuktikan kesetiaannya luar biasa. Hari ini kita diingatkan bersama-sama. Kesetiaan sekecil apapun, jika kita persembahkan dengan sukacita di hadapan Tuhan, Tuhan akan menambahkan, mencukupkan hal-hal yang kita butuhkan hari ini dan esok. Mari saudara, kita setia dalam perkara kecil, dalam pelayanan sekecil apapun. Kita dengan sukacita mempersembahkan kepada Tuhan, sehingga nama Yesus kita muliakan.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu pada hari ini mengajak kami semua untuk lebih setia kepada Engkau dalam perkara-perkara yang kecil, seperti hamba-Mu Lukas, di mana Engkau pakai luar biasa dalam hidupnya, meskipun di tengah-tengah kecukupan hidupnya, tapi Tuhan memakai lebih hamba-Mu Lukas sehingga bisa memuliakan nama Engkau. Semuanya diawali dari hal-hal yang kecil, dan biarlah hari ini Tuhan, dari pelayanan yang kecil, apapun bentuknya, kami belajar setia, karena Engkau akan memberkati, melawat, menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat, berkati setiap pelayanan kami, gereja, dalam keluarga kami, dalam setiap kebutuhan kami. Terlebih kami terus belajar setia dalam hidup kami. Inilah Tuhan permohonan kami, rasa syukur kami. Di dalam Yesus Kristus kami persembahkan doa. Amin.